mungkin ya aku juga nggak tahu ya, karena nggak pernah merasakan Lebaran di luar daerah orang tuaku atau nenekku atau saudaraku gitu. Jadi nggak tahu, mungkin di daerah Jawa Timur gitu ya bisa jadi sih Lebarannya pakai rawon gitu, yang khas di Ada sana iya juga. iya atau rujak soto. Apalagi Kak? Rujak petis dicampur sama kuah soto, ada dagingnya juga bersama dengan buah-buah yang ada di dalam rujak Buah, itu. tapi Yes. beneran buah, bukan kayak Buah. rujak cingur kan nggak ada buahnya tuh. Buah Oh, dicampur wow. ke kuah soto and it tastes so amazing. Aku yang berhubungan dengan ada buah-buahnya, asem, pedas, seger, atau cuka gitu ya, sebagai teteh-teteh Bandung mah Gas aja. pisan. Iya, you should try. Itu dari daerah mana? Banyuwangi. Oh. Itu enak banget, dan nggak ada di Jakarta yang jual anyway. Jadi akan sangat sulit. Harus bahkan ke Surabaya pun atau Malang nggak ada tuh. Adanya cuma di Banyuwangi doang. Nah, jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Kayaknya kita mendingan jalan-jalan ya. Iya memang. Kita mau jalan-jalan kan tadi di present juga ya. Betul, Kita akan ya. ke Jawa Timur. Ada namanya di sana tuh Benteng Pendem, Za. Wow, yang mulia. Seperti apa bentengnya? Mereka mudah sekali yang mulia. Jadi ini mungkin juga buat detikers yang butuh inspirasi lah ya, jalan-jalan ke Jawa Timur. Gitu. Termasuk aku juga yang mungkin belum bukan mungkin sih, aku emang belum pernah juga menginjakan kaki. Kalau lewat aja mungkin pernah ya. Ini Jawa Timurnya berbatasan kok sama Jawa Tengah karena dia ada lokasinya adalah di Ngawi. Yes, Kecamatan Ngawi. Benar, Benteng Pendem ini adalah benteng yang dibangun pada masa Gubernur Jenderal VOC yang kedua. Namanya Van den Bosch. Oh. Jadi sebenarnya nama bentengnya tuh Benteng Van den Bosch. Ya. Tapi jadi dinamakan sama masyarakat lokal tuh Benteng Pendem karena bentuk bentengnya tuh kayak kependem sama tanah. Karena sebenarnya bukan karena dia kependem tanah, tapi emang lokasinya kalau dari atas tuh dilihatnya tuh seolah-olah tanah di sekitar dari Benteng Pendem ini tuh lebih tinggi daripada bangunannya sendiri gitu. I see. Dan udah dipugar juga sama pemerintah. Jadi bentuk bentengnya tuh sekarang jauh lebih rapi dan nggak horor lah. Kalau dulu tuh horor banget bentuknya. Oke, nah ini sebenarnya juga dulu tuh difungsikan sebagai markas pertahanan Belanda dan tempat menjaga jalur perdagangan di Jawa Timur. Ini tuh beroperasi di tahun 1839 sampai 1845. Waktu Eiza TK lah. Enggak dong, aku lebih later lagi. Sayuti Melik sama aku tuh sahabat pena. 1912 ya. Sahabat pena gak tuh? Ya, karena sukanya hobinya nggak. Sahabat mesin tik. Betul. Nah ini ada di Jalan Untung Suropati nomor 2, Pelem 2, Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur gitu. Dan sebetulnya ini kenapa bisa menjadi satu destinasi wisata yang menarik gitu ya untuk seluruh anggota keluarga. Karena juga ini mengandung nilai sejarah ya kan. Kemudian juga berada di alam terbuka juga. Ada kafe juga di situ seru di dalam bentengnya. Dan harga tiket masuknya cuma Rp10.000 murah, aja murah. per orang. Di kafenya juga murah-murah kok. Bukan. Emang iya? Enggak dong, bukan yang itu, bukan merek yang itu. Di sana tuh ada skuter yang bisa dipakai atau sepeda. Jadi kalau mau keliling bentengnya yang cukup luas itu bisa dipakai dan harga sewanya murah. Betul. Apakah affordable. Ini bisa juga dijadikan lokasi untuk nanti pre-wedding? Benteng? Bisa. Bisa. Indonesian version Bisa. Kan? Tanpa merusak tapi kayaknya agak ya? risky ya. Bisa ngerusak cagar budayanya. Atau mungkin dijadiin background aja. Jadiin istananya. Bisa. Tuh yang itu untuk memantau. Nah nanti wahana-wahana yang jadi challenge ya bikin. Boleh, kebetulan bentengnya ini letaknya di pinggir Bengawan Solo memang. Jadi memang bisa banget ada benteng Takeshi tuh di situ. Iya, menarik. Jadi nanti juga akan ada reporter dari Detik Jatim juga yang ngasih lihat ya keseruan seperti apa sih sebetulnya benteng Pendem Van den Bosch ini. Betul. Gitu, ya. Langsung saja kita saksikan liputannya, guys. Ini dia liputan dari teman-teman Detik Jatim berkeliling di Benteng Van den Bosch.
Selamat datang di Jawa Timur, tanah sejuta pesona yang menyimpan budaya dan sejarah leluhur. Tim Detik Jatim akan mengajak detiker semua untuk melihat dari dekat objek tamasya yang memikat, mulai dari cerita di balik benteng pendem di Ngawi hingga sentra pembuatan onde-onde di Mojokerto. Detikers, tahu nggak kalau saya sekarang ini ada di tahun 1830-an, mungkin saya sudah mati sekarang karena di sepanjang tempat ini akan berjaga pasukan Belanda yang menjaga di benteng pendem punya Kabupaten Ngawi. Dan tempat saya berdiri ini harusnya adalah parit yang disebut sebagai tempat penjagaan dan pertahanan pasukan Belanda pada saat itu berperang melawan Pangeran Diponegoro. Dan saat ini tim jelajah Mudik Ramadan Detik Jatim akan menyerbu benteng pendem. Ini adalah Benteng Van den Bosch atau oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai Benteng Pendem. Sejumlah masyarakat mengira jika Benteng Pendem merupakan situs pertahanan Belanda yang terkubur oleh tanah. Faktanya, benteng ini tidak pernah terkubur atau terpendam, melainkan posisinya terletak di antara gundukan tanah setinggi bangunan utama sehingga seolah-olah terkubur. Bukan kebetulan, ini adalah strategi yang khusus dibuat agar bangunan tidak terlihat oleh lawan. Baluarti dengan corak Eropa ini dibangun sejak tahun 1839 dan berdiri di atas tanah seluas 21 hektar. Situs ini menyimpan sejarah panjang perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah. Dalam hal ini, Jenderal Johannes van den Bosch. Kini, oleh pemerintah daerah Ngawi, arsitektur bersejarah buatan Jenderal van den Bosch ini digunakan sebagai objek wisata. Sementara itu, bagi Anda yang ingin merasakan suasana tata lampu yang memukau, ada dua pilihan lokasi yang wajib dicoba. Di kawasan Madiun, sekitar 40 menit dari pusat kota Ngawi, Detikers bisa mencoba mendatangi kawasan wisata 6 negara. Di area Pahlawan Street Center Madiun, wisatawan dapat bersuah foto maupun menikmati suasana di sekitar replika ikon wisata beberapa negara di dunia, mulai dari Menara Eiffel, Ka'bah hingga Patung Liberty. Di tempat ini, Detikers juga bisa menikmati sajian khas istimewa yang hanya ada di kota Madiun. Tapi, bagi Anda yang ingin merasakan suasana sejuk di Jawa Timur, Kota Batu dan Malang adalah tempat yang wajib dikunjungi. Inilah Kayu Tangan Heritage. Bukan sekedar ruang terbuka biasa, landmark andalan Kota Malang ini menawarkan suasana vintage, lengkap dengan hawa sejuk khas Kota Apel. Di Malang, tidak lengkap rasanya jika tidak menyaksikan suasana pagi di Batu. Berada sekitar 45 menit dari pusat kota Apel, alun-alun kota Batu menampilkan suasana syahdu, lengkap dengan sajian kuliner Jawa Timur. Tapi, bagi Anda yang lebih suka dengan suasana pantai, Situbondo bisa menjadi pilihan utamanya. Berada di kawasan pesisir utara Pulau Jawa, Situbondo memiliki area pantai pasir putih yang patut dikunjungi. Tidak hanya menawarkan panorama garis pantai utara Jawa, Detikers juga bisa menikmati sunset menakjubkan di masa pergantian musim kemarau dan penghujan.
berburu kuliner adalah agenda wajib tatkala berkelana wisata. Tim Detik Jatim sengaja mampir ke salah satu kota dengan kuliner asli dan terkenal sejak puluhan tahun lalu. Kota Mojokerto punya oleh-oleh otentik warisan nenek moyang yang tidak bisa didapatkan dari kabupaten kota lainnya. Apa tuh? Kalau mau tahu, nah Detikers, Mojokerto kota punya oleh-oleh onde-onde. Nah ini juga yang dipertanyakan oleh orang Jepang, gimana nih cara naruh wijennya di bulatan onde-onde itu. Ternyata menggoreng onde-onde di Mojokerto ini menggunakan kuali raksasa. Ini adalah gerai kuliner paling legendaris di kota Mojokerto, onde-onde Bok Liem. Dirintis sejak tahun 1929, onde-onde Bok Liem pada awalnya hanya memiliki 2 varian rasa saja. Namun, seiring perkembangannya, makanan otentik Mojokerto ini sudah memiliki 6 rasa yang berbeda. Nah, bagi Detikers yang melakukan perjalanan ke arah Jawa Timur, jangan segan-segan ya mencoba sejumlah tujuan wisata serta kulinernya. Dari Jawa Timur, tim Detik Jatim melaporkan untuk Detik Sore. Detik Sore gak cuma hore-hore.